Halo semua, balik lagi dengan Sobat Review di sini. Sebelum Sobat Review menjelaskan review pengalaman mengikuti SKB CPNS tahun ini, jangan lupa ya, diklik subscribe untuk membantu Sobat Review membangun channel ini. Halo Sobat Review, berikut adalah pengalaman mengikuti SKB Pranata Komputer tahun anggaran CPNS 2019 yang dilaksanakan kurang lebih beberapa hari yang lalu di kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta. Pertanyaannya, susah nggak sih soal SKB Pranata Komputer? Kalau saya sih kemarin dapat skor 275 ya dari total 500 poin yang harusnya didapatkan oleh para peserta SKB Pranata Komputer ataupun para peserta SKB lainnya karena satu soalnya itu berjumlah kira-kira sekitar 5 poin dan kalau salah pun nggak dapat nilai, jadi tidak apa-apa. Ya, jadi kalau bisa sih saran saya untuk teman-teman yang mengikuti SKB, kalau ada soal yang kosong ya paling enggak dicap-cicip aja untuk nentuin mana kira-kira yang benar. Kan kalau ketebakan kita benar, lumayan tuh 5 poin. Nah, kalau ditanya susah atau enggak, sebenarnya sih orang-orang tuh pada kekecoh ya, karena beberapa orang yang memilih untuk mengambil posisi penanata komputer ini lebih banyak belajar mengenai subnetting, setting IP, hitung-hitungan biner, coret-coretan yang ya hitungan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan juga program-program codingnya seperti mungkin Java ataupun HTML dan lain-lainnya. Ternyata setelah dilaksanakan untuk hal-hal tersebut tidak keluar pada ujian CAT BKN Pranata Komputer tahun ini. Tapi kalau ditanya skor 275 tinggi nggak sih? Kayaknya sih enggak. Cuma kalau dibandingkan dengan formasi-formasi analis ataupun yang lainnya, mereka banyak kok yang dapat skor 400 ataupun 300. Tapi untuk komputer sendiri di sini angka 275 ya kalau boleh dibilang sih lumayan tinggi karena di sesi pertama ini saya mendapatkan nilai yang lumayan tinggi dengan beberapa perbandingan rekan-rekan yang mengambil posisi yang sama yaitu Pranata Komputer yang rata-rata nilainya sekitar 190, 200 dan mungkin bahkan nggak sampai 250 seperti itu. Mungkin kalian di sini banyak yang bertanya ya atau mungkin mencari-cari apa saja sih soal-soal yang keluar. Saran dari saya sih mendingan kalian percaya sama kisi-kisi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara yang mana surat pengumuman yang bernomor 15 garis miring Panpel titik BKN garis miring CPNS garis miring 8 Romawi tahun 2020 tentang jadwal dan lokasi seleksi kompetisi bidang SKB pada seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2020. Di situ dijelaskan bahwa beberapa formasi diberikan kisi-kisi atau ulasan mengenai soal-soal apa saja yang keluar. Jadi kalau boleh dibilang teman-teman mungkin belajar subnetting ataupun hitung-hitungan lain, ternyata pada dasarnya ketika ujian langsung soal-soal tersebut tidak keluar. Yang keluar adalah soal-soal yang diberikan oleh kisi-kisi PKN ini. Jadi ya buat teman-teman yang belum sempat belajar atau melihat-lihat mungkin bisa dilihat dulu gimana sih kisi-kisi yang dikeluarkan untuk Prakom ini. Dan satu lagi, informasi yang penting adalah karena poin penilaian SKB itu 60% dan untuk rincian SKB dulunya adalah CAT komputer itu 50%, lalu psikotes 35% dan wawancara 15%, ternyata diubah menjadi 75% untuk bobot CAT BKN dan 25% untuk wawancara. Jadi kalau boleh dibilang psikotes ini dihapuskan untuk tahun ini. Mungkin ini bisa jadi nilai plus buat teman-teman yang mengejar nilai ketertinggalan di SKD. Jadi ketika kalian bisa manfaatkan nilai SKB ini, ya kalian dapatkan 75% lebih tinggi daripada SKB yang sebelumnya, seperti itu. Nah, satu informasi nih, percayalah pada kisi-kisi yang diberikan oleh BKN. Karena dari kisi-kisi yang diberikan oleh BKN pada jabatan fungsional khususnya Pranata Komputer Ahli pertama ini, di poin ke-6 dijelaskan bahwa Pranata Komputer memiliki beberapa dasar atau konsep untuk soal-soal yang akan keluar pada SKB nanti.
sebagaimana yang tertera dalam Permenpan RB nomor 66/Cap/M.Pan/7/2003. Di sini terdapat 8 poin kisi-kisi dari soal-soal yang akan keluar dalam SKB CPNS Pranata Komputer. Yang pertama adalah layanan TI. Yang kedua adalah basis data. Yang ketiga audit TI. Yang keempat sistem dan jaringan komputer. Yang kelima adalah infrastruktur TI. Yang keenam adalah analisis dan perancangan sistem. Yang ketujuh adalah teknik pengolahan data. Dan yang terakhir adalah sistem informasi geografis dan multimedia. Ya, itu tadi sedikit review dan pengalaman mengikuti SKB Pranata Komputer. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengikuti atau belum ujian, tetap semangat dan terus belajar. Sekian dari Sobat Review, terima kasih.